brain explode. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nero Movie yang akan menemani makan dan mandi kalian. Kali ini saya akan membahas alur film Mikey 17, yang dimana film ini membahas tentang seorang pria yang memilih pekerjaan ekstrim sebagai kelinci percobaan dan mati berulang kali. Dan untuk konten selanjutnya, silahkan request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah nggak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Kisah bermula dari seorang pria yang bernama Mikey yang saat ini sedang terjatuh di longsoran salju. Dan tiba-tiba temannya yang bernama Timo datang untuk mengambil senjatanya dan pergi begitu saja. Karena jika Mikey mati, maka akan dicetak lagi pakai printer. Tapi jauh sebelum itu, kita kembali sebentar di mana Mikey yang seorang pengorbanan ini hidupnya hanya bercanda karena masih bisa dicetak lagi. Jadi jika kalau dia mati, ya tidak apa-apa. Easy will have the shortest lifespan. I heard. Unions, no pension benefits. Nah, I wouldn't. Dan jauh sebelum dia menjadi pengorbanan di dalam pekerjaan itu, Mikey bersama Timo terlilit hutang yang sangat besar yang dimana itu tidak dapat lagi terbayarkan. Mereka berhutang dengan pria yang bernama Darius Blank yang merupakan seorang rente psikopat, dan karena hal itu pun, Mikey memilih pekerjaan ini untuk lari dan bersedia semua ingatannya dikopi, dan jika dia mati bisa dicetak lagi. Binds, refines, and recycles them, and sends a portion to. Anything she was saying. It was like all my senses were. Clever, right? So I was injected with some Kini Mikey berangkat keluar angkasa, lebih tepatnya ke planet Niflheim, dan bertemu dengan seorang wanita bernama Sasha, yang dimana NASA selalu menemani di saat-saat kematiannya Mikey dan menjaga Mikey jika ada yang mencari keributan. Even Nasha, who is a model, said change your shampoo. Shampoo? There's only one shampoo in this entire spaceship. Thank you. Tibalah mereka di planet Niflheim, tetapi ternyata udara di sana sangat beracun dan Mikey pun harus menjadi bahan uji coba dan dicetak lagi, bahkan menjadi Mikey yang ke-17 yang saat ini menemani beberapa pasukan untuk survei ke lapangan. Tetapi, karena mereka bertemu dengan makhluk yang akan dipanggil Creeper ini, membuat mereka semua takut dan membuat Jennifer terbunuh di dalam gua. Karena hal itu pun, Mikey kena maki sama Marshall yang merupakan seorang pemimpin tertinggi di ekspedisi kali ini. Dan membuat hukuman untuk Mikey kerja lemur bagai kuda di tengah salju yang ekstrim sampai dia terjatuh dan bertemu dengan Creeper, yang ternyata Mikey 17 tidak mati dimakan melainkan diselamatkan oleh para Creeper ini. All that reprinting. Mikey pun melihat truk ekspedisi dan menumpang untuk sampai ke markas. Tetapi pada saat di markas dan niat hati ingin kembali untuk beristirahat, dia terkejut karena dirinya sudah dicetak lagi dan menjadi Mikey 18. Be sliding out of one of those creepers' assholes right about now. You have to put it like that. Karena merasa gandaan itu merupakan kesalahan, Mikey 18 ini membunuh Mikey ke-17 dengan dibuang ke tempat pembakaran. Tetapi Mikey 17 sangat tidak berani dan berbeda sifatnya dengan Mikey yang 18 yang sangat emosional. We can split the work with you. And we take turns dying. Kinda, yeah. You died plenty of times. Karena tiba-tiba Timo datang, kedua Mikey pun bersembunyi. Tetapi Mikey 18 yang sudah sangat muak dengan Timo, yang membuatnya terlilit banyak hutang, kini Mikey 18 berniat untuk membunuhnya juga, dan berusaha meleburkannya, tetapi dia ditolong sama Mikey 17 yang menganggap Timo itu keluarga. Motherfucker, watch what you say. Dan tiba-tiba saja datang lagi Pak Penjaga yang membuat rencana Mikey 18 gagal, dan Mikey 18 pun keluar dan bertemu Nasha. Mikey 17 pun mengikutinya dan mendengar mereka mau enak-enakan di dalam kamar.
yang membuat Mikey 17 tidak terima dan berusaha mencegahnya, tetapi malang sekali malah dia dibawa ke ruangannya Marshall. That happened with Jennifer? yes, Still squishy, fresh out of the printer. Continue feeding yourself. Di situ Mikey 17 diberikan makanan enak dan bertemu dengan Kai untuk makan malam. Tetapi tiba-tiba saja Mikey muntah-muntah yang ternyata itu karena makanan yang diberikan kepada Mikey adalah bahan uji coba juga yang membuat Mikey sekarat dan nyaris ditembak. I need to try a little test, so give it to him. great, all right. Don't touch him, please. Mickey, can you see me? Please don't shoot. Setelah keluar dari ruangan Marshall, Kai berniat mengantarkan Mikey ke ruangannya. Tetapi, karena melihat Mikey yang masih sempoyongan ini, Kai membawa Mikey ke kamarnya dan memberikan teh dari bumi untuk Mikey. What I usually feel is, I die so often. Mikey nyaris saja tergoda ini langsung pergi ke kamarnya dan melihat Sasha dan Mikey 18 sedang enak-enakan. Dan ternyata mereka sedang mabuk Ossifol seperti obat-obatan terlarang. Tapi Nasa bilang jika ini tidak peduli dan makin senang karena ada dua Mikey. You leave us alone for a second. Why? What's... Setelah kondisi mereka ketahuan sama Kai, Nasa pun nego dengan Kai sementara Mikey yang kedua ini berdebat karena Mikey 18 tidak terima jika Mikey 17 nyaris ditembak lagi. Dengan penuh emosi, si 18 berniat menembak Marshall yang sedang melakukan siaran ini. Tetapi karena ada baby creeper, kekacauan pun terjadi di sana. Baby Creeper yang pertama kali dibunuh habis-habisan dan yang satu lagi ditangkap. Dan karena mereka ketahuan ada dua Mikey, kini mereka dipenjara dan tak lama kemudian Timo datang untuk membunuh Mikey karena dia mendapat pesan untuk membuat video manusia cincang. Tetapi Mikey 18 dan Sasha memiliki ide dan bisa terbebas dari penjara itu. I mean, she literally was gonna cut his head off with a chainsaw. Kini Mikey 17 dan 18 akan disidang. Tetapi di ruangan Marshall, mereka melihat sendiri jika file yang berisikan tentang ingatan mereka dihapus total, yang artinya jika mereka mati, mereka tidak dapat lagi dicetak. Sementara Sasha menego dengan Marshall dan memberitahukan jika para Creeper tidak berniat untuk berperang. Tetapi Marshall yang bodoh ini semakin membuat keributan dan berniat untuk membunuh Creeper yang masih hidup ini. What? Falling in 3, 2, 1. To initiate total extermination. The ones out there alone would be more than enough. Tak sampai situ saja kegilaan Marshall karena dia berniat meledakkan kedua Mikey di tengah-tengah Creeper. Dan kedua Mikey pun harus berjalan keluar, tetapi salah satu orang laboratorium memberikan alat penerjemahan karena dia melihat Mikey sebelumnya bisa berbicara dengan para Creeper. Anyway, with this device, I got a job. You gotta get them all out of here. You gotta go back. Kedua Mikey pun menemui Mama Creeper di tengah salju untuk menanyakan kenapa dia melakukan ini. Dan tak lain tak bukan, tujuannya untuk menyelamatkan anaknya dan meminta satu dari manusia juga mati karena telah membunuh salah satu anaknya. Shattered. Come on in the ship. Zoko. Mikey 17 yang mengetahui itu pun memberikan kode karena jika Nasa harus menyelamatkan Baby Creeper. Dan jika tidak, mereka semua akan mati karena mereka akan membuat kepala mereka meledak. You know what I mean? I want to get Zoko back safe. I mean it. Die. So if we bring back Zoko safe, and a human dies. Sementara, Marshall yang ingin terlihat superior ini pergi keluar untuk memberikan pidato kepada Mama Creeper. Tetapi Mama Creeper dapat menyembunyikan keberadaannya agar tidak bertemu dengan Marshall. Which one's the mama? What the? Now the barbarians can fuck off!
Sementara Mikey 18 yang memiliki dendam ini mengambil kesempatan untuk menyerang Marshall. Dan tak lama kemudian, NASA datang membawa Baby Creeper yang selamat dan langsung menyerahkan kepada Mama Creeper. Sementara Mikey 18 mengorbankan nyawanya. Come here, my boy. Enam bulan kemudian setelah keributan besar itu, kini NASA menjadi anggota komite dan berdamai dengan Kai. Karena telah menghidupkan kembali Jennifer, sahabat baiknya, dan juga mereka akan menghapuskan program pengorbanan serta menghancurkan alat cloning. Dan berakhirlah alur film Mikey 17 ini.